Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di kelas kita pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan eksposisi kitab Roma bagian ke-18. Mati dan bangkit bersama Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, terlebih dahulu kita menaikkan pujian kita. Lagu kita sudah ada di kolom komentar. Besar setiamu Allah Bapakku. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu berkelimpahan. Tiada kurang dan tiada berubah, sempurna dan kekal selamanya. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Ku sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa memberikan damai. Kehadiran Tuhan menghiburkan. Kekuatan dan pengharapan tiap hari. Berkat berkelimpahan ku alami. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Ku sediakan. Besar setiamu kepadaku. Ya, kita melanjutkan kelas kita. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terus memberikan kesempatan bagi kita
untuk bergaul dengan firman Tuhan. Malam ini kita masuk Roma pasal 6. Roma pasal 6, pasal yang memulai bagaimana proses pengudusan pada anak-anak Tuhan. Jikalau pasal 1 sampai pasal 3 ayat 24 itu bagaimana kita berdosa. Mulai pasal 5, pasal 3 ayat 25 sampai pasal 5 ayat 11 bagaimana kita dibenarkan melalui iman. Jikalau kemarin malam ada transisi, Paulus mengingatkan kita berpindah dari Adam kepada Kristus. Itulah status kita, status yang baru, yang sebelumnya mati di dalam Adam. Sekarang kita hidup di dalam Kristus. Malam ini kita akan melihat bagaimana status kita yang sudah hidup bersama Kristus bisa benar-benar real dalam kehidupan kita untuk menyatakan kemiripan kita makin serupa dengan Kristus. Kita mohon anugerah Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, tak henti-hentinya kami bersandar kepadamu dan mohon anugerah-Mu. Kami yang Tuhan pilih, Tuhan tebus melalui anak-Mu Yesus Kristus. Dia yang tidak berdosa mati mengganti kami yang berdosa. Dia sudah bangkit memberikan hidup baru bagi kami. Biarlah kebenaran firman-Mu malam ini boleh menggugah kami, membawa kami lebih serupa kepada Kristus. Utuslah Roh Kudus-Mu, Roh yang Tuhan janjikan akan bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Malam ini boleh kembali bekerja di tengah-tengah kami. Urapilah hamba-Mu, pakailah mulutnya sebagai saluran kebenaran-Mu, dan muliakanlah Kristus di tengah-tengah kami. Setiap kami ya Tuhan, berkatilah, berkata-katalah lewat firman-Mu, khususnya apa yang kami butuhkan pada saat ini. Mendekatlah kepada kami ya Tuhan, dan berfirmanlah kepada kami. Dan demi Yesus Kristus, semua musuh kebenaran, setan iblis jauh daripada kami. Semua kami dimanapun berada, Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Demikian peralatan kami, jaringan, Tuhan sucikan, biarlah Tuhan berkenan memakainya. Berkatilah saat ini, berkati berapa menit ke depan, seperti yang Tuhan rencanakan dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita Roma pasal 6. Tadi saya sudah berkata Roma pasal 1 sampai Roma pasal 3 ayat 24 itu menyatakan kita berdosa. Tapi ayat 25 pasal 3 ada korban Kristus. Melalui darahnya kita boleh ditebus. Dosa kita diampuni. Demikian sampai pasal 5 ayat 11. Kita dibenarkan melalui iman kepada korban Kristus. Itu bukan hukum Taurat, itu bukan perbuatan, itu semata-mata kasih karunia melalui iman. Dan pasal 5 ayat 12 sampai ayat 21, di situ Paulus mengulang kembali dari mana kita ditebus. Kita ditebus dari keturunan Adam, keluarga Adam menjadi anak-anak Allah, keluarga Kristus. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga biasanya pertama menikah itu banyak penyesuaian karena pikiran kita, konsep kita
sangat berbeda dengan pasangan kita. Khususnya perempuan mesti beradaptasi dengan suaminya, karena itu adalah keluarganya yang baru. Demikian dalam Kristus, kita beroleh status baru, keluarga baru. Kita menjadi anak-anak Allah. Disitulah kita akan dikuduskan, diubah, ditransformasi, makin serupa dengan Kristus. Yang tadinya hidup kita bukan dalam Kristus, sekarang sudah dalam Kristus. Yang tadinya hidup kita sesuka kita, sekarang kita mengikut Kristus. Dan kita akan menyerupai Kristus. Mari Bapak Ibu kita baca, saudara sekalian, Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat 14. Kita baca satu paragraf. Demikian firman Tuhan. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat 8. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita. Setelah Paulus panjang lebar menuliskan kebenaran melalui iman di dalam Yesus Kristus, dia membuat transisi dari Adam kepada Kristus, dari kematian kepada hidup. Sekarang kita sudah di dalam Kristus, sudah dibenarkan. Bagaimana kita yang di dalam Kristus, yang sudah dibenarkan, hidup bagi kemuliaan Allah. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu?
kita orang berdosa. Pikiran kita cenderung melawan kebenaran. Karena Paulus berkata dalam Roma 5 ayat 20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Paulus tahu ada peperangan dalam pikiran orang-orang yang membaca firman Tuhan. Orang mungkin mempergunakan Roma 5 ayat 20 ini. Dosa bertambah, kasih karunia bertambah. Kalau demikian, apakah kita terus berbuat dosa? Karena orang-orang yang sudah dibenarkan pun selalu membenarkan diri. Mereka berkata, kalau begitu kita berbuat dosa lagi, supaya makin berlimpah kasih karunia. Paulus berkata dalam Roma 6 ayat 1, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Karena Roma 5 ayat 20, di mana pelanggaran menjadi banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Bukan artinya kita terus berbuat dosa supaya kasih karunia berlimpah-limpah. Yang dimaksudkan Paulus, dosa bertambah banyak, kasih karunia berlimpah-limpah, artinya kasih karunia selalu melampaui dosa kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Kristus tidak bisa menebus kita, mengampuni kita. Jikalau demikian, apakah kita terus berbuat dosa? Apakah kita tidak merasa malu dan bersyukur kepada Tuhan atas dosa-dosa yang kita buat? Ada orang-orang yang mempelintir firman Tuhan, sehingga Paulus pasal 6 ayat 1. Apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia berlimpah? Ini mengingatkan umat Tuhan. Bukan demikian. Ini menyadarkan kita ketidaklayakan kita. Masakan begitu banyak dosaku, berlimpah kasih karunia. Ayub pernah berkata, aku tenggelam di dalam dosaku. Ini menyatakan dosanya itu begitu banyak. Tapi demikian, kasih karunia menelan semua dosa kita. Kita tidak ada lagi kekuatan untuk lepas dari dosa. Kita tidak lagi sanggup untuk membayar hutang dosa kita. Allah oleh kasih karunia, semua dosa kita diampuni. Itu artinya di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Tidak ada dosa, termasuk Paulus yang menulis surat ini, yang dia menganiaya jemaat Tuhan, membunuh umat Tuhan, menghina Kristus. Ketika Paulus membawa surat dari Sanhedrin supaya Paulus bisa menangkap, menghakimi, dan membunuh orang Kristen. Saat itu, dalam perjalanan ke Damaskus, Paulus membawa surat untuk menangkap orang Kristen. Saat itu, kasih karunia turun. Bukankah selayaknya datang petir mematikan Paulus dan melemparkan Paulus ke neraka? Selayaknya demikian. Tapi kasih karunia berlimpah. Ini artinya tidak ada dosa kita terlalu besar yang tidak diampuni Tuhan. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah kurban dari Allah, persembahan untuk menghapus dosa kita. Kita hanya bersyukur menerima persembahan Allah. Allah menyediakan persembahan bagi dirinya sendiri. Allah menyediakan kurban untuk menjalankan keadilannya sendiri. Kita tidak ada lagi kurban. Berapa minggu lalu saya berkata
bahwa anak kita pun dipersembahkan. Seperti yang ditulis dalam kitab Perjanjian Lama, tak sanggup untuk menghapus dosa kita. Hanya anak Allah. Sehingga apakah kita terus bertekun di dalam dosa? Di sini menyatakan tidak ada alasan kita hidup dalam dosa. Tidak ada alasan kita terus berbuat dosa. Karena begitu besar dosa kita sudah diampuni. Ayat 2 Paulus berkata, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Mati terhadap dosa. Mati pertama dalam Alkitab itu larangan Tuhan. Tuhan berkata, jangan makan buah pohon ini, baik dan jahat. Kalau engkau makan, pastilah engkau mati. Hari itu Adam Hawa mati. Tapi kita tidak sadar kita juga mati. Itulah kematian rohani. Setelah kematian rohani, kematian tubuh jasmani. Dan terakhir kematian kekal. Karena apa? Karena kita sudah bersatu dengan dosa. Allah yang suci tidak mungkin dekat dengan dosa. Kita sudah bersatu dengan dosa oleh persekutuan kita dengan iblis. Dan Tuhan berkata, aku akan membuat permusuhan antara manusia dan iblis. Keturunan iblis akan menggigit tumit keturunan perempuan, tapi keturunan perempuan akan meremukkan kepala iblis. Demikian untuk membuat kita bermusuhan dengan dosa, bermusuhan dengan iblis. Harus ada peperangan. Harus ada keturunan perempuan meremukkan kepala ular untuk memisahkan kita dengan dosa, kita dengan iblis. Dikatakan di sini dalam Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apa artinya? Allah yang suci, kita yang berdosa, bersatu dengan dosa, bersatu dengan iblis. Tidak bisa sekaligus bersatu dengan Allah. Supaya kita bisa kembali bersatu dengan Allah, kita mesti bermusuhan dengan dosa, bermusuhan dengan iblis. Supaya kita bisa bermusuhan dengan dosa, bermusuhan dengan iblis, keturunan perempuan harus mengalahkan iblis, meremukkan kepala ular. Bagaimanakah keturunan perempuan meremukkan kepala ular, mengalahkan iblis? Dengan cara dia mati untuk menyelesaikan dosa kita. Dosa kitalah yang membunuh Kristus. Dosa kitalah yang ditanggung Kristus. Dosa kitalah yang membuat Kristus tercerai dengan Allah Bapa di atas salib. Supaya kita jangan lagi tercerai dengan Allah Bapa, supaya kita bersekutu. Kalau demikian, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Mati dalam Alkitab selalu menyatakan keterpisahan. Mati rohani itu keterpisahan antara manusia dengan Allah. Mati jasmani, keterpisahan antara jiwa dan tubuh. Mati kekal itu terpisah selama-lamanya di neraka dengan Allah yang di sorga. Alkitab berkata mati itu berpisah
Mati itu tidak lagi ada persekutuan. Mati itu putus hubungan. 3 lapisan kematian dalam Alkitab. 3 menyatakan terpisah. Mati pertama mati rohani. Berpisahnya secara rohani kita yang mempunyai roh dengan Allah pencipta kita yang adalah roh adanya. Mati rohani terpisah dengan Allah. Mati tubuh jasmani terpisahnya tubuh dengan roh. Demikian firman Tuhan dalam Ayub. Jikalau Tuhan mengambil roh, manusia itu menjadi mati. Jikalau Tuhan mengembalikan roh, manusia itu hidup. Keterpisahan roh kita atau jiwa kita dengan tubuh kita membuat tubuh ini menjadi mayat. Sehingga Elisa berdoa, ya Tuhan, kembalikanlah roh anak ini. Tuhan mengembalikan, akhirnya hidup kembali anak daripada perempuan Sunem itu. Demikian kematian kekal, berpisahnya kita dengan Allah di sorga, manusia berdosa di neraka. Mati berpisah, mati tidak ada persekutuan, mati tidak ada lagi hubungan. Sehingga di sini dikatakan ayat 2 pasal 6, sekali-kali tidak, sekali-kali tidak, sekali-kali kita tidak terus berbuat dosa. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bukankah kita sudah putus hubungan dengan dosa? Bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Kalau kita sudah terpisah dengan dosa, putus hubungan, bagaimana kita bisa hidup di dalamnya? Ini hanya mungkin karena kita memilih untuk kembali berbuat dosa. Bapak Gereja Agustinus berkata, sebelum Adam berdosa, Adam bisa pilih berdosa atau tidak. Tapi setelah Adam berdosa, Adam dan seluruh keturunan Adam tidak ada pilihan. Semua harus berbuat dosa. Tetapi Kristus tersalib, mengganti kita orang berdosa. Dia dikubur, bangkit kembali, memberikan hidup baru. Orang yang percaya kepada Kristus ada pilihan. Bisa berbuat dosa, bisa tidak berbuat dosa. Dan suatu hari kita dimuliakan bersama Kristus, tidak mungkin lagi berbuat dosa. Jadi waktu Adam dicipta, dia bisa berbuat dosa, bisa tidak berbuat dosa. Setelah Adam berbuat dosa, dia tidak bisa tidak berbuat dosa, harus berdosa. Demikian seluruh keturunan Adam. Yang ketiga, khusus orang yang percaya kepada Kristus, menerima kematian dan kebangkitan Kristus, orang ini kembali bisa memilih berbuat dosa atau tidak berbuat dosa. Kita yang sudah dibenarkan ada di bagian ketiga. Kita bisa berdosa, tapi bisa tidak berdosa. Dan di sini Paulus berkata, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Artinya tidak sewajarnya kita berdosa lagi. Karena kita sudah dipisahkan dari dosa melalui kematian keturunan perempuan, anak Allah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia harus memisahkan kita melalui kematiannya di atas salib. Demikianlah kita hidup dalam persekutuan dengan Allah, dalam damai sejahtera dengan Allah. Ayat 3 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dalam Kisah Para Rasul, orang-orang percaya itu hanya dibaptis dalam nama Yesus Kristus bisa diselamatkan. Karena apa? Karena keselamatan dalam pribadi kedua. Tidak pakai Allah Bapa, tidak pakai Allah Roh Kudus. Orang-orang diselamatkan oleh karena dibaptis dalam nama Yesus.
Kalau begitu, apakah mereka itu tidak termasuk dibaptis oleh Allah Bapa atau oleh Roh Kudus? Disinilah doktrin Allah Tritunggal. 3 pribadi, 1 kesatuan. Yesus tidak berpisah dari Bapa. Yesus tidak berpisah dari Roh Kudus. Ketika mereka percaya kepada Yesus, dibaptis dalam nama Yesus, ketiga pribadi ini akan bersekutu di dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Yesus Kristus yang kita percaya sudah menyatukan kita kepada Bapa, demikian kepada Roh Kudus. Jadi di sini Paulus menekankan baptisan Yesus Kristus. Paulus tidak menekankan baptisan Roh Kudus. Kenapa Paulus di sini tidak menekankan baptisan Roh Kudus, tapi Paulus menekankan baptisan dalam nama Yesus? Ini bukan baptisan secara lahiriah atau air, ini baptisan rohani, persekutuan dengan Kristus. Jadi kita bersekutu dengan Kristus di dalam kematiannya di atas salib. Dia dikubur, pada hari ketiga bangkit pula. Kematian dan kebangkitan Kristus tidak bisa dipisahkan. Di sini Paulus berkata ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dibaptis dalam kematiannya. Ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Di sini lihat urutannya. Kita telah mati, kita telah dikubur. Oh, berarti saya telah mati. Betul. Saya telah dikubur. Betul. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Bersama Kristus. Di atas Kalpari ada satu kayu salib. Di sana anak Allah hidup tidak berdosa. Mati. Saya ikut mati bersama Dia. Tepat jam 3 sore Dia mati. Sebelum jam 6 sore Jumat itu Dia dikubur. Kuburan orang Yahudi diletakkan di dalam goa. Berapa tahun lalu saya melihat kuburan itu. Demikian orang Kristen yang sudah menerima Kristus, semua sudah pernah mati. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Semua sudah pernah dikubur. Kapan? Bersama Kristus. Dan semua kita sudah bangkit. Kapan? Hari ketiga kebangkitan Kristus. Kita sudah bangkit. Ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Baptisan di sini persatuan. Sehingga Paulus juga menyebut ini yang disebut pengikut. 1 Korintus 10 ayat 2, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Demikian kita dibaptis dalam nama Yesus, kita menjadi pengikut Yesus. Pengikut Yesus dalam kematiannya, dikubur, dan juga kebangkitannya. Artinya Kristus yang mati itu, di sanalah aku mati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ditebus Yesus Kristus, yang percaya kepada Yesus Kristus, sudah mati. Apa penyebab Yesus mati? Dosa kita. Mengapa Yesus harus mati karena dosa kita? Karena keadilan Allah. Allah sudah berkata, jangan makan. Kalau makan, mati. Karena upah dosa adalah kematian. Semua orang berdosa
harus mati. Tidak mungkin Allah tidak menghakimi dosa dengan hukuman kematian. Kalau Allah tidak menghakimi dosa dengan hukuman kematian, dua terjadi. Allah bohong, upah dosa kematian. Kedua, Allah tidak adil. Jadi semua kita karena berdosa harus mati. Karena firman Tuhan berkata, pasti mati, upah dosa kematian. Yang kedua, Tuhan adil, tak mungkin meloloskan satu dosa pun. Tapi oleh kasih karunia kita sudah dibenarkan. Dibenarkan artinya tidak lagi diperhitungkan dosa kita. Kalau begitu berarti Allah bohong, tidak menghukum dosa. Berarti Allah tidak adil, tidak menggenapkan pengadilan, menghukum dosa. Itu digenap. Hukuman dosa, penghakiman, keadilan di dalam tubuh Yesus Kristus. Jadi apa artinya kematian Yesus Kristus? Dia mati untuk menjalankan keadilan Allah. Kita yang berdosa, keadilan Allah harus menghukum kita. Tapi Allah mengasihi kita. Dia menjalankan penghukuman atas kita, keadilan atas kita di dalam Yesus Kristus. Ini artinya baptisan Yesus Kristus, kita sudah dihukum mati. Kapan kita dihukum mati? 2000 tahun yang lalu. Kita sudah dikubur. Kapan kita dikubur? 2000 tahun lalu. Kapan kita bangkit? Pada saat Roh Kudus diberikan bagi kita. Disitulah kebangkitan Kristus 2000 tahun lalu diaplikasikan bagi kita. Sehingga kita mati terhadap dosa. Karena kematian Yesus untuk mematikan dosa. Billy Graham pernah membuat KKR di Inggris, di kota London. Seorang pecandu alkohol maju ke depan. Orang ini orang yang terkenal di kota itu karena dia seorang dokter medis. Semua orang melihat dia maju ke depan dan menangis, termasuk sahabatnya seorang dokter. Dia maju ke depan menangis. Minta ampun kepada Tuhan. Suatu hari karena temannya ini melihat dia maju ke depan bertobat terima Tuhan Yesus. Ketika dokter ini tidak ada pasien, sahabatnya ini datang. Dia menutup pintu. Hai sobat, waktu calling Billy Graham, saya melihat kamu itu maju ke depan menangis. Terima Tuhan Yesus. Sekarang saya tanya, andai kata kamu sendiri di ruangan ini, hatimu lagi galau, down, banyak masalah. Kamu teringat ada satu botol whisky kesukaanmu di balik buku-buku di lemarimu. Dan engkau mengingat untuk meredakan pikiranmu yang galau, perasaan hatimu yang down. Bagaimana tindakanmu? Dokter ini menjawab sahabatnya, saya tahu maksudmu. Saya tahu. Saya tahu itu pencobaan. Sekali lagi sahabatnya itu
tidak ada orang. Engkau sendiri dalam ruangan ini. Lagi galau, hatimu kacau daun. Engkau teringat satu botol whisky kesukaanmu yang biasa merelekkan saraf-sarafmu ada di balik buku-buku di lemarimu. Dokter yang bertobat itu berkata, sejak saya menerima Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat saya tahu pencobaan. Tapi saya juga tahu Yesus yang bangkit dari kematian tidak pernah meninggalkan saya. Inilah hidup kita. Pencobaan masih datang. Orang-orang yang kecanduan pornografi jatuh ke dalam dosa yang menjerat. Lahir baru. Bagaimana? Yesus mati untuk mengganti dosa-dosa kita. Menyucikan pikiran kita. Dia yang bangkit. Tidak pernah sedetik pun tidak bersama kita. Ini yang dimaksud Paulus. Jikalau kita dalam baptisan Kristus, kita mati bersama Dia, bukankah kita juga bangkit bersama Dia? Tidak pernah kita sendiri. Tidak pernah kita ditinggalkan Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja di dalam hati kita. Dan Roma pasal 8 Paulus berkata, jikalau roh yang membangkitkan Kristus tinggal di dalam kamu, roh yang sama akan memberikan hidup baru bagimu. Artinya kuasa kebangkitan Kristus oleh Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, sehingga kita bisa memilih tidak berdosa. 1 Korintus 12 ayat 13. 1 Korintus 12:13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita diberikan roh yang sama yang membangkitkan Kristus. Disitulah kita dibawa bersekutu dengan Kristus yang bangkit. Roma 5 ayat 17, kembali saya baca. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Di sini Bapak Ibu perlu garis bawahi, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kuasa Yesus Kristus yang mematikan dosa itu bekerja dalam hidup kita, orang yang sudah percaya kepada Kristus. Di sini Paulus meyakinkan umat Allah tidak ada alasan berbuat dosa. Kalau kita memilih tidak berbuat dosa, bisa. Karena yang satu orang itu, Kristus, berkuasa.
ayat 5. Roma pasal 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita tidak bisa berat sebelah. Kita yakin kita sudah ditebus. Kita sudah diampuni. Demikian kita juga sudah diberikan hidup baru. Kita yakin kematian Kristus menghapus hutang dosa kita. Kita juga harus yakin kebangkitan Kristus memberikan kuasa yang baru bagi kita untuk mengalahkan dosa. Ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Ini Paulus pakai istilah hilang kuasanya, hilang belenggunya. Yang tadinya kita dirantai dosa, waktu Yesus menebus kita, rantai dosa itu berguguran jatuh. Kita sudah bebas mengikut Allah. Rantai dosa itu bisa kita tinggalkan di belakang. Tidak harus dibawa. Tidak harus ikut kita. Karena belenggu dosa, rantai dosa itu telah gugur. Ada satu lagu. Pencobaan, godaan, hilang kuasanya karena salib Kristus. Betapa dekatnya kita dengan kuasa itu. Ada satu cerita, ini cerita di India. Satu saudagar itu dia bawa satu goni berlian. Ada satu budaknya yang selalu menemani dia jualan berlian. Akhirnya budaknya ini iri dan pengen kaya. Tapi saudagar ini tahu. Dia berjalan dari kota ke kota. Suatu hari dia nginap di satu penginapan. Saudagar ini tahu budaknya ini mau merampok berliannya itu. Dia selalu satu kamar, tapi beda tempat tidur. Saudagar ini tahu, pikirannya, kita sudah sampai di tempat penginapan. Ini tempat tidurmu, ini tempat tidurku. Sekarang, kamu dulu mandi, baru saya. Oh, budak ini langsung mandi. Saat budak ini mandi, saudagar itu memindahkan karung berliannya itu ke bawah kasur budaknya ini. Pas di bawah kepalanya. Setelah budaknya ini selesai mandi, saudagar ini mandi. Disitulah budaknya ini siap-siap kabur cari berlian itu. Bantal, koper tempat berlian yang di dalamnya ada karung, dioprak-aprik. Demikian juga tempat tidur. Selesai saudagar ini mandi, budak ini masih sibuk mencari berlian. Saudagar ini berkata, tidakkah engkau cari di bawah kasurmu, persis di bawah tempat tidurmu, di bagian kepala? Malu budak ini. Karena apa? Karena ketahuan pikirannya jahat.
dan dia gagal. Ilustrasi ini saya dengar dari seorang pengkhotbah. Demikian kita mencari yang berharga dalam hidup kita. Terus mencari di luar, sudah ada di dalam kita. Apa itu? Kristus yang bangkit, yang mengalahkan semua pencobaan. Kita diberikan hidup baru. Kita diberikan status baru. Kita harusnya menghidupi status baru, yaitu menyerupai Kristus. Dosa tidak lagi berkuasa. Ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tidak harus berbuat dosa, bisa pilih. Ini artinya dosa tidak lagi mengikat kita. Dosa tidak lagi menjadi tuan kita. Mengapa kita menghambakan diri padahal dia bukan lagi tuan kita? Jangan tertipu oleh setan. Kamu berdosa lagi. Kamu tidak bisa melawan dosa. Itu suara bohong. Itu dari iblis. Firman Tuhan berkata, kita tidak lagi di bawah kuasa dosa. Kristus yang bangkit dari kematian berkuasa atas kita. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kenapa bebas? Karena berpisah. Saya baca dengan cepat Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6. Ini arti kematian. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ayat 6. Baik kasih mereka maupun kebencian, kecemburuan mereka semua sudah hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang telah terjadi di bawah matahari. Di sini pengkhotbah berkata, orang hidup tahu dia akan mati, tapi orang mati tidak tahu apa-apa lagi. Dia tidak hidup lagi dengan bersekutu apa yang terjadi di dunia ini. Orang yang mati tidak ikut lagi dengan apa yang terjadi di dunia ini. Demikian kita yang mati terhadap dosa tidak ikut lagi dengan dosa. Sudah terpisah. Demikian Paulus ayat 7 tadi berkata, siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Rantai dosa telah gugur. Sudah lepas. Kita sudah bisa bebas berjalan. Ayat 8, jadi jika kita mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita hidup juga dengan Dia. Jadi hidup kita mengaplikasikan hidup Kristus. Kita yang hidup di sini, Paulus berkata Galatia 2 ayat 20, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus hidup di dalam aku. Tubuh kita ini alat peraga Yesus Kristus yang hidup di dalam kita. Kita tidak pernah lagi tersendiri dan sendiri. Godaan, cobaan ada, tapi kita bersama Kristus. Kristus yang bangkit, bukan Kristus yang mati. Ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Cukup sekali. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kenapa Yesus mati? Untuk mengganti kita yang berdosa.
Kalau dia sudah mati menebus tuntas dosa kita, dia tidak perlu lagi mati karena sudah selesai. Demikian kita hidup, dosa tidak lagi dituntut Allah, sudah selesai. Karena dosa sudah selesai, sehingga Tuhan Allah menuntut kita untuk hidup seperti Kristus. Sekali lagi ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa atas dia. 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi Kristus yang tersalib mati untuk mematikan dosa, supaya dosa berpisah dengan kita, kita bisa hidup bagi kemuliaan Allah. Jadi orang yang sudah percaya kepada Kristus ada tujuan hidup baru, yaitu hidup untuk kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dan dosa itu berlawanan. Kalau kita tidak ditebus Kristus, kita hidup dalam dosa. Tapi setelah Kristus menebus kita, kita dibebaskan dari dosa, kita hidup bagi kemuliaan Allah. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu memandangnya, kamu menyadarinya, kamu melihat dirimu sudah mati terhadap dosa. Keyakinan ini membuat kita hidup kudus. Setan terus menipu kita, kamu akan gagal, kamu akan jatuh lagi. Tapi firman Tuhan berkata, dosa telah mati kuasanya. Kematian Kristus mematikan dosa. Jangan mau ditipu setan. Berkatalah kepada setan, enyalah engkau, aku hidup untuk kemuliaan Allah. Oh, berarti ini orang yang sudah ditebus, sudah sempurna, tidak lagi berbuat dosa. Disinilah selalu masuk celah iblis. Kita sudah benar dalam status kita. Jangan lagi diberi kesempatan. Satu menjadi tujuan kita, hidup bagi kemuliaan Allah. Ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Jangan berkuasa. Karena apa? Karena dia sudah dikalahkan Kristus. Karena dia tidak berkuasa lagi. Kalau dia masih berkuasa, Tuhan tidak berkuasa, jangan berkuasa lagi dosa atas tubuh. Karena betul-betul dosa tidak berkuasa lagi. Firman Tuhan berkata, dosa jangan lagi berkuasa. Artinya kita sudah bisa memilih. Semua dosa kita setelah kita menerima Tuhan Yesus itu karena pilihan kita. Karena dosa telah hilang kuasanya. Dan ayat 13 Paulus lebih maju lagi, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tubuh ini senjata kelaliman, senjata dosa. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Di sini Paulus maju memberikan solusi. Jangan lagi serahkan anggota tubuhmu kepada alat dosa, tetapi serahkanlah tubuhmu menjadi senjata-senjata kebenaran
Orang Kristen yang tidak melayani Tuhan, menyerahkan tubuhnya sebagai alat Tuhan, pasti berbuat dosa. Terus terang ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya melihat apa yang difirmankan, firman Tuhan betul. Ada orang yang ingin hidup aman damai, tapi tidak mau melayani Tuhan. Pasti hidupnya itu kacau, melayani dosa. Paulus ayat 13 ini berkata, jangan serahkan kepada kelaliman, tapi serahkanlah anggota tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Artinya tak mungkin kita tidak berdosa kalau kita tidak melayani Tuhan. Berapa waktu kita untuk pekerjaan Tuhan? Berapa uang kita untuk pekerjaan Tuhan? Itu menahan kita tidak jatuh ke dalam dosa. Saya sudah bertobat selama 20 tahun. Hari saya bertobat, hari itu saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dan apa yang dikatakan Paulus di sini saya mengerti, karena panggilan saya untuk melayani Tuhan terus menahan saya tidak jatuh sejatuh-jatuhnya. Ada godaan, ada pencobaan, ada penderitaan, ada kesusahan, ada kesulitan, ada serangan-serangan setan. Tapi karena seluruh hidup saya sudah saya serahkan untuk mengabarkan Injil. Betul, terus ditopang Tuhan, terus dipakai Tuhan, sehingga dosa walaupun ada pencobaan godaan tidak menguasai. Supaya tidak jatuh ke dalam dosa, ambillah bagian dalam pekerjaan Tuhan. Susah, capek, tapi sukacita. Daripada jatuh ke dalam dosa, sudah susah, capek, terus dituduh hati nurani, terus merasa bersalah. Berjumpa dengan Tuhan, dihakimi Tuhan lagi. Itu apa hidup kalau terus tersiksa karena berbuat dosa? Berjumpa dengan Tuhan takut. Serahkan hidup kita, hidup mati, ikut Tuhan. Di situ dosa hilang kuasanya. Kita sukacita bertemu dengan Tuhan. Kita bisa dengan tegak kepala bersyukur kepada Tuhan. Satu ayat lagi, setelah itu kita berdoa. Ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Semua tindakan kita meninggalkan dosa melayani Tuhan, respon kita kepada kasih karunia Tuhan yang besar. Kita bukan mengusahakan keselamatan, mengusahakan pengampunan dosa. Kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni dosa kita. Karena itu, kita hidup dalam hidup baru melayani Tuhan. Inilah panggilan Tuhan setelah kita diciptakan baru, dibenarkan, status kita yang baru, biarlah kita menghidupi dengan cara melayani Tuhan. Serahkanlah pikiran, tenaga, kehendak, apapun yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani Tuhan. Karena kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus akan menopang kita dan kita boleh memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Kristus bukan saja mati untuk mengganti kami, menghapus hutang dosa kami, tapi Kristus bangkit, memberikan hidup baru bagi kami, sehingga kami tidak lagi dikuasai dosa. Kristus yang berkuasa hidup di dalam kami. Kami boleh memuliakan Allah kami, melayani Tuhan kami. Pakailah setiap kami. Biarlah kami tidak menahan diri, tapi ikut menjadi laskar Kristus. Tubuh kami, jiwa raga kami, semua yang dipercayakan Tuhan bagi kami,
biarlah kami pakai untuk melayani Tuhan, menjalankan kebenaran Tuhan, memuliakan Allah kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai di sini kelas kita. Besok malam Sibaci kita bahasa Karo. Kita melanjutkan eksposisi Injil Yohanes. Tuhan Yesus memberkati. Amin.